Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kawan-kawan dalam kegiatan atau dalam podcast Rosi, ngobrol seputar organisasi. Nah, di samping saya ini ada teman kita yang bernama Fauzan Akbar Nugraha. Selamat pagi Pak, sore, siang. Sore, siang. Nah, Fauzan ini berkuliah di Polman Babel semester 6 di jurusan Teknik Elektronika. Nah, Bapak Fauzan ini atau Abang Fauzan ini di sini saya undang sebagai pemateri dalam kegiatan podcast ini untuk menjelaskan sedikit tentang sebuah organisasi yang bernama FSLDK. Nah, kalau terkait FSLDK ini kepanjangannya apa sih? Kalau boleh tahu, Bang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Zafari telah mengundang saya, menghadirkan saya sebagai pemateri ataupun berbincang sedikit lah mengenai apa yang kita bahas pada sore hari ini ataupun pagi hari ini. Oke, mungkin untuk FSLDK sendiri itu ada kepanjangannya ya. Yang pertama, kalau kita berbicara FSLDK ini merupakan sejarah yang sangat panjang, tapi saya jelaskan dulu apa kepanjangan dari FSLDK sendiri. FSLDK itu kepanjangannya Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Oke, begitu. Oh, jadi kepanjangannya gitu ya, Bang. Jadi kalau kan sudah membahas tentang kepanjangan dari FSLDK tersebut. Nah, kalau membahas tentang latar belakang atau bagaimana sih terbentuknya FSLDK tersebut tuh bagaimana sih, Bang, kalau boleh tahu? Oke, ini membahas FSLDK ini terbentuk dari sejarah terbentuknya di Indonesia atau di Bangka Belitung. Kalau Abang kan dari Bangka Belitung kan, untuk lingkupnya. Kalau boleh dari Bangka Belitung aja dulu, Bang. Sip. Oke, alhamdulillah FSLDK ini berdiri ini sudah lama, tahun 1986. Itu yang merintis ataupun yang menginisiasikan FSLDK ini berdiri itu adalah Jamaah Salahuddin UGM ataupun Universitas Gadjah Mada yang di Yogyakarta. Inilah yang menginisiasikan latar belakang terbentuknya FSLDK Indonesia. Dan kemudian FSLDK Indonesia ini biasanya kita panggil ataupun kita sebut dengan Puskomnas, Pusat Komunikasi Nasional. Nah, di bawahnya itu punya daerah FSLDK Bangka Belitung, FSLDK Bandung Raya, FSLDK Banten, ini disebut sebagai Puskomda, Pusat Komunikasi Daerah gitu. Nah, latar belakang berdirinya FSLDK di Bangka Belitung ini terbentuk pada tahun 2015. Tahun 2015 ini ya kawan-kawan dari lembaga dakwah kampus, baik itu yang ada di IAIN, kemudian ada di Universitas Bangka Belitung, ada di UKI Al-Farisi Polman Babel. Nah, mereka menginisiasikan untuk membentuk sebuah forum yang dimana forum ini sudah ada gitu kan, sudah ada di Indonesia yang namanya Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus itu. Sehingga mereka menginisiasikan terbentuknya FSLDK ini di Bangka Belitung gitu. Dan ini yang menjadi ketua pertama kali itu adalah Bang Ihsan Taufik. Bang Ihsan Taufik pada tahun 2015 dan kemudian pada tahun 2015 sampai 2017 berganti lagi ketuanya Bang Bayu Firdaus. Dari 2017 sampai 2019 itu Bang Wahyu Sebekti, tapi diganti gitu kan, diganti oleh PLT ataupun pelaksana tugas ketua umum itu Bang Nur Dwi Aftin. Kemudian 2019 sampai 2021 itu berganti, 2021 sampai 2023 alhamdulillah, dan insyaallah semoga Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan saya sebagai ketua umum untuk mensinkronisasikan bagaimana kerja-kerja dakwah kita yang ada di Bangka Belitung, insyaallah untuk 2 tahun ke depan. Insyaallah. Berarti sudah 7 tahun ya kesabaran untuk ya alhamdulillah 7 tahun. 7 tahun. Bagaimana sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Bagaimana dulu LDK itu hanya beberapa, dan alhamdulillah dengan adanya FSLDK membantu, mengkoordinir, membentuk lembaga-lembaga dakwah kampus. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya 6 LDK. 6 LDK yang ada di Bangka Belitung. Di Belitung 1 dan di Pulau Bangka ini ada 5 LDK. 5. Ya.
Kalau di Belitung itu dari universitas apa itu? Nah, di Belitung itu ada satu universitas ataupun satu kampus, itu namanya Akademi Manajemen dan Bisnis. Tapi sekarang sudah berubah. Dan mereka sudah menjadi Politeknik Belitung. Dan mereka namanya LDK Ashifa kalau tidak salah saya gitu kan. Gitu. Oh, begitu ya. Nah, kalau berbicara ini kan forum silaturahmi ya. Berarti untuk silaturahmi dari setiap LDK untuk bergabung situ kan. Nah, kan LDK ini kan tidak jauh lingkupnya itu dari dakwah kan. Nah, saya ini ingin sedikit bertanya Bang terkait FSLDK ini. Kalau pola dakwah FSLDK itu ada nggak cara pola dakwah untuk ke masyarakat atau ke LDK lain itu ada pola dakwahnya? Oke, kita fokusnya itu cuma sampai ke lembaga dakwah kampus saja ya. Karena kita cuma sebagai forum gitu kan. Kita hanya mewadahi lembaga dakwah kampus yang ada di Bangka Belitung. Nah, untuk masalah pola gitu kan, kita insya Allah punya pola sendiri. Kita punya pola sendiri. Kemudian akan tetapi LDK itu mereka mengkreasikan LDK mereka sendiri. Bagaimana cara mereka narik anggota narik mahasiswa untuk bisa gabung ke LDK gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan semenarik mungkin. Misalkan kalau kita ini hanya sebagai jembatan, akan tetapi kita juga mengakomodir LDK ini dengan cara misalkan nih saat LDKA mereka punya perekrutan untuk mahasiswa baru, bisa jadi kita sebut sebagai open recruitment, open house. Ini mengenalkan mahasiswa baru tentang LDK. Kemudian kita sebagai FSLDK, karena kita adalah jembatan, kita menjembatani LDK yang ada di Bangka Belitung. Misalkan LDKB, mereka ini bingung nih bagaimana sih cara merekrut anak-anak ini, mahasiswa baru. Nah, mereka berdiskusi, mereka berkoordinasi, mereka memberi masukan, memberikan saran, dan memberikan solusi, sehingga LDKB ini juga bisa memberikan dampak yang besar untuk mahasiswa baru. Kalau mereka nggak tahu nih UKM kan banyak nih di kampus-kampus kan, misalkan di Polman juga banyak sekali, ada belasan UKM, dan mereka ingin memilih LDK. Nah, anak-anak LDK inilah yang akan mengkreasikan program kerja mereka dengan cara apa? Open house gitu, open house LDK dengan kegiatan semenarik mungkin gitu. Oh, berarti untuk pola dakwah ke masyarakat itu bukan ranah FSLDK ya, berarti cuman ke LDK tersebut. Kita juga punya hal tersebut, pola hal tersebut. Akan tetapi fokus kita adalah bagaimana cara kita mengkreasikan lembaga dakwah kampus. Kita ingin mengkaryakan mahasiswa ini. Bagaimana mereka ingin maju, bagaimana mereka lebih paham tentang keislaman. Karena tujuan kita kan lembaga dakwah kampus ingin merubah yang buruk menjadi lebih baik, walaupun kita juga masih belum baik juga gitu kan. Ya, setidaknya kita punya hal itu gitu. Oke. Nah, kalau terkait LDK ini, kalau dari respon masyarakat itu enggak, untuk misalnya respon positif, negatif, misal dari masyarakat itu untuk FSLDK atau LDK tersebut ada selama ini? Misalkan untuk FSLDK sendiri yang sejauh ini saya dengar dan saya lihat gitu kan, FSLDK ini punya respon yang sangat positif di mata masyarakat. Walaupun kita juga masih membrandingkan juga, maksudnya kita ingin mengenalkan FSLDK juga gitu kan. Kita punya respon positif dari masyarakat. Misalkan kita punya program berbagi Quran ke pelosok-pelosok gitu. Dan alhamdulillah itu kalau saya nggak salah itu di tahun 2021 awal kita membagikan ini ke Pulau Nangka kalau nggak salah. Pulau Nangka membagikan Quran ke pelosok-pelosok. Dan ini mendapatkan respon positif. Kemudian kita juga bekerja sama dengan LDK sehingga apa? Sehingga ini memiliki daya tarik terhadap masyarakat. Masyarakat punya pandangan positif terhadap FSLDK juga dengan LDK. Apalagi dengan LDK. Misalkan yang ada di Bangka Belitung ya, kita berikan contoh karena saya dari Polman Babel, saya bergabung di UKI Al-Farisi Polman Babel, dan alhamdulillah kita punya
beberapa program kerja yang di program kerja ini memang kita ingin menyesuaikan dengan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, gitu kan. Sehingga kita punya satu program yang alhamdulillahnya tembus nasional. Bagaimana cara kita memberdayakan masyarakat desa? Nah, alhamdulillah program tersebut kita tembus nasional. Kita membuat sebuah pondok, membuat sebuah gazebo. Ini tugasnya adalah fungsinya untuk melek orang untuk bisa membaca Quran, untuk tidak buta terhadap Quran, dan alhamdulillah terlaksana gitu kan. Dan ini mempunyai dan ini memiliki respon sangat banyak positifnya daripada negatifnya gitu kan. Kalau berbicara negatif pasti adalah, akan tetapi kita ambil yang baik gitu kan dan buang yang buruk gitu. Alhamdulillah ya, berarti sudah banyak lah kira-kira sampai sudah tembus nasional, itu memang hebat banget ya. Nah, sejauh ini kan untuk dalam SLDK atau LDK ini kan sudah banyak lah, maksudnya baik buruknya atau story kegiatan udah banyak banget lah. Nah, sejauh ini apa sih tantangan yang dialami FSLDK tersebut atau LDK tersebut sejauh ini yang Bapak Fauzan tahu nih? Oke, yang jadi tantangan kami saat ini adalah ingin mengembalikan citra LDK. Citra LDK, bagaimana LDK ini bisa mahasiswa kenal gitu kan? Bagaimana yang mereka anggap LDK selama ini eksklusif gitu kan? Akan tetapi kita tidak eksklusif. Kita tetap memberikan syiar-syiar tersebut, syiar-syiar dakwah tersebut, syiar-syiar keislaman tersebut dengan cara apa? Dengan cara tidak menghakimi mereka. Yang kita tahu kan, oh mereka hanya berteman dengan cara mereka sendiri, LDK dengan LDK sendiri gitu kan. Sehingga mereka tidak bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Padahal tidak. Stigma tersebutlah yang akan menimbulkan orang-orang tuh berpikir LDK ini eksklusif gitu. Nah, bagaimana sekarang kita ingin lebih mengkaryakan LDK tersebut dikenal orang sebagai organisasi yang benar-benar ramah untuk mahasiswa, sivitas akademika kampus. Dan tentunya kalau bisa kita tetap menjalankan tugas kita sebagai dai gitu kan. Karena tugas kita kan dai, dakwah, dan kita bisa memberikan nafas-nafas kebaikan ini ke seluruh masyarakat begitu. Oke. Jadi kalau masalah tantangan sih memang nggak terlalu banyak lah ya untuk tantangan. Paling untuk mengembalikan citra atau membuat bahwa LDK itu nggak seperti yang mereka pikirkan lah. Seperti misalnya kan kadang orang nggak mau misalnya kan masuk Irmas karena banyak orang-orang alim aja nih masuk Irmas kan, kayak LDK gitu lah. Iya. Kurang lebih kayak gitu, karena mereka berpikir anak-anak LDK itu kan baik semua, padahal enggak kan. Kita kan berproses gitu kan. Lebih baik ya kita berproses gitu daripada kita tidak masuk ke organisasi sama sekali dan kita hanya jalan di tempat gitu. Kita hanya stuck di situ saja, nggak ada terobosan gitu, nggak ada berpikir untuk berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, sehingga organisasi manapun semua baik. Dan kita harus membrandingkan bahwa kita juga baik gitu kan. Organisasi kita juga baik. Kita ingin orang-orang tersebut berubah ataupun berproses menjadi lebih baik, bukan kita adalah organisasi yang lebih baik gitu. Enggak, kita baik gitu. Kita ingin jadi lebih baik tentunya. Oke. Mungkin segitu saja ya Bang. Oke. Pertanyaan kita hari ini cukup banyak lah, sedikit yang kita pahami tentang LDK atau LDK tersebut. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.